Gedung Qianji namanya, sebuah gedung yang akan dilalui Wang Fan, di mana gedung tersebut dikenal sangat berbahaya juga memakan banyak korban. Namun, jika nanti Wang Fan berhasil melaluinya dengan selamat, bukan hanya mendapatkan pil api ilahi bintang merah, Wang Fan juga berkesempatan untuk diterima tinggal di Pavilion Cheseng untuk meningkatkan kualitas bela dirinya. Master yang sebelumnya sudah mengetahui tentang semenanjung kerajaan kian memanas, dirinya mengabarkan sebuah berita kepada Raja Harimau bahwa Li Xiang, tuan muda dari pedang tirani, telah membawa 30 penjaga untuk datang ke sini. Bukan itu saja, Yao Tung, tuan muda kelima dari klan iblis surgawi, juga membawa 20 penjaganya. Selambat-lambatnya, kedua klan tersebut akan tiba besok hari di sini. Tujuan mereka bukan untuk jalan-jalan, melainkan tujuan kedua klan tersebut untuk memenggal kepala Raja Harimau. Kekisruhan terus berlanjut setelah Master mengungkapkan bahwa ada beberapa kelompok di kota ini yang tidak suka atas hadirnya Raja Harimau. Apakah tinggal di sini sebuah pilihan yang tepat bagi Raja Harimau? Seperti yang telah ditanamkan di diri Raja Harimau, dirinya akan tetap berdiri tegak di sini, sebab tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan badai. Apa yang dipilih saat ini adalah sebuah jalan menuju untuk menjadi lebih kuat lagi. Mundur pun percuma, sebab peluang untuk berdamai sangatlah kecil. Dengan penuh keyakinan, Raja Harimau berjalan keluar meninggalkan Master. 既然来了，那就面对吧。这种感觉似乎越发的接近突破了。我期待与你们一战。该来的都来了。风雨以来，快速解决已经没有可能。 Malam harinya, saat Raja Harimau melakukan kultivasi, untuk yang kedua kalinya ia didatangi wanita tertutup kain. Kedatangannya tersebut berujung perkelahian di antara mereka berdua. Wanita tersebut menggunakan teknik jurus ilusi bayangan yang mampu membuat lawan kebingungan. Berbeda dengan Raja Harimau, dirinya tak semudah itu terhasut akan teknik lawannya. Menggunakan pengetahuannya juga kekuatannya, ia mampu menebak tubuh asli lawannya. 魅影术配合特殊的呼吸法，自然呼吸声更加不易听到。此番，魅影术。 Saat itulah, tiba-tiba Master juga datang ke tempat ini. Setelah melakukan pertarungan yang cukup sengit, wanita ini mulai kehilangan keseimbangan, membuatnya harus lari dari pertarungan ini, coy. Dengan cekatan, Raja Harimau mengejarnya. Nah, saat itulah Le datang menghentikan Raja Harimau. Di sini malah Le yang menentangnya untuk bertarung, sebab di dalam diri Le sudah tertanam rasa kebencian terhadap klan manusia. Akhirnya mereka berdua sama-sama mengeluarkan ranah jiwanya. 我为首。万金拳。 Terlihat kekuatan Le berada di bawah dibandingkan kekuatan yang dimiliki Raja Harimau. Lagi-lagi Raja Harimau mendapatkan sebuah masalah atas kedatangan Yao Tung dari klan iblis. Ya, mereka berdua sama-sama memiliki ranah Heart Pole ungu tahap awal. Malam ini, Yao Tung penuh dengan keyakinan dirinya akan mampu memenggal kepala Raja Harimau. 烟火王，你让我心动，我决定亲手斩你。能在我天妖族影子刺客的手上逃得性命，
Karena besok hari Wang Fan akan menepati janji, yakni menaiki sebuah gedung kota ini. Ia pun memilih untuk tidak meladeni para musuh-musuhnya ini, coy. 明日我要闯千机楼，欢迎大家来观战助威。 Meski di sini Yao Tong bersikukuh untuk masuk, dikarenakan kota ini memiliki aturan yang kuat, tak seperti negara kita yang saat ini ya kan. Yang beruang akan menari, yang miskin akan terinjak-injak. Betul? Ya, betul. Akhirnya Yao Tong dan pasukannya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ditambah lagi kehadiran Yan Gohong. Ia mengatakan, jika ada seseorang ataupun sebuah kelompok yang berani melanggar aturan kota ini, maka orang itu dianggap sebagai musuh kota Qianjin yang harus dilenyapkan dari muka bumi ini. 任何人敢违背千金城的规矩，大规模的厮杀，一律视作千金城的敌人，杀无赦。 Sebenarnya Yao Tong dilema, apakah ia memaksakan kehendak untuk memberontak atau mundur sejenak? Lei yang sudah mengetahui tentang berita bahwa Raja Harimau besok akan memasuki gedung kota ini. Dirinya pun mengatakan kepada Yao Tong agar tidak terlalu khawatir. Sebab selama 10 tahun, hari ini gerbang itu dibuka kembali. Jadi besar kemungkinan Raja Harimau nasibnya akan berakhir di gedung Qian tersebut. Setelah mendengar penjelasan Lei, Yao Tong akhirnya pun memutuskan sejenak balik kanan. Dari ketinggian ada lagi dari klan lainnya, yakni klan Dewa Angin bernama Feng Feliu. Rupanya, bawahannya selalu mengamati gerak-gerik Raja Harimau. Ia juga mengatakan bahwa wanita yang menyerang Raja Harimau sebelumnya berasal dari klan Bayangan. Dengan mudah Raja Harimau menghancurkan ilusi Bayangan juga mengalahkannya. Selain itu ada Lei yang ingin menjegal Raja Harimau. Menurut bawahannya tersebut, Raja Harimau telah mengampuni Lei. Seandainya ia ingin menenggelamkan nyawa Lei, tidak perlu waktu lama bagi Raja Harimau. Feng Feliu yang mendengar itu merasa cukup tertantang. Dirinya terus memerintahkan bawahannya untuk mengawasi setiap gerak-gerik Raja Harimau. Sepertinya coy, klan Dewa Angin juga mencari kesempatan untuk membunuh Raja Harimau. 回禀上尊，我始终暗处观察，有影族刺客刺杀萤火王。神风族风飞流，参见上尊。 Singkatnya, Wang Fan dibawa master. Di sini tidak terlalu banyak mereka bahas, coy. Hanya saja tentang sejarah gedung kota Qianjin yang selama ratusan ribu tahun sudah berdiri dan memakan banyak korban. Andai saja ia tidak membutuhkan benda pel merah bintang biru, tentunya Raja Harimau menolak akan tentang hal ini. Namun karena situasi yang harus memaksa dirinya seperti ini, tentunya dengan penuh keyakinan ia akan memperlihatkan skillnya terhadap semua orang yang menyaksikan bahwa Raja Harimau mampu melewati ujian tersebut. Dan tibalah hari ujian akan dimulai. Raja Harimau bersama Master menuju masuk ke arah gedung kota Qianjin. Di sini dirinya disambut riuh semua orang yang menyaksikannya. Selain itu, Yao Tong juga hadir ke tempat ini. Kedatangannya bukan untuk memberikan dukungan terhadapnya, melainkan menyaksikan hari terakhir Raja Harimau hidup. Yao Tong sangat yakin Raja Harimau akan gagal melewati gedung tersebut. 能死得这么轰轰烈烈，也不错。哼，死得轰轰烈烈，死到临头。 Sebelum masuk, Raja Harimau memberikan ilmu tentang asal-usulnya berdirinya gedung ini, coy. Apa yang dilontarkannya malah dibantah oleh penduduk ini. Sebab ucapan yang dikatakan Raja Harimau seperti tidak masuk akal. 10年来，尚未有人闯到7层以上，你却说闯过9。银虎王，你不懂不要胡说。是10万种族争霸时期的天才。那时候基础是9层，还有15层、21层的。9层是基础关9层千机楼，放在10万种族争霸的时代。 Di dalam sana nantinya akan banyak sebuah pelajaran yang akan membantu Wang Fan untuk terus berkembang. Sampai detik ini, setiap orang yang masuk ke dalam hanya mampu berada di lantai ke-7. Artinya tidak ada satupun yang mampu sampai ke lantai berikutnya. Jadi menarik, apakah Wang Fan berhasil membuat sejarah baru atau sebaliknya?
nasibnya akan berakhir di sini dan menjadi kenangan pahit bagi klan manusia. Tak lama kemudian, Yun Go-hong datang ke tempat ini. Dirinya sekali lagi meyakinkan kepada Raja Harimau. Apakah sudah yakin menerima ujian ini? Sebab sudah banyak nyawa berjatuhan setelah masuk ke dalam. Tidak ada keraguan sedikit pun. Raja Harimau telah memantapkan hatinya untuk menerima dan masuk ke dalam gedung tersebut. 很好，既然如此，那么你应该已经明白了千金城的规矩。千机楼有生命危险，你可知道？知道。你不再反悔。问你最后一遍，你要代替赤心阁闯关千机楼，可对？对，我必定要在2个时辰内。把手按上去，全力发动。小心。测试灵石，测试境界。 Saat ini para penonton menyaksikan dari luar. Setiap Raja Harimau berada di salah satu lantai atau tingkat menaranya akan bersinar. Beberapa ada yang meremehkannya, ada juga yang menganggap Raja Harimau akan melebihi batas normal, alias sampai ke lantai 9 atau puncak gedungnya. Dalam 10 tahun terakhir, tidak ada satu orang pun yang berhasil melewati lebih dari 6 lantai, coy. Untuk lolos dari ujian ini, minimal Raja Harimau sampai ke lantai 6 saja. 我根本不认为他能够达到6层。 6层已经是非常难得了。但想要达到6层，还是有点困难的。切，他出色又如何？银狐王每上1层楼，千机楼这1层楼就会绽放光芒。 Singkatnya, Raja Harimau sudah berada di lantai ke-7. Sampai saat ini dirinya juga belum mendapatkan kendala. Apakah tempat ini sudah tidak berfungsi akibat terlalu lama tidak dipakai? Entahlah. 哪怕是不准确，但应该差距不大呀。不是说千机楼层层难度增加吗？ Semua yang menyaksikan masih tidak percaya akan hal ini. Raja Harimau dengan cepat menaklukkan gedung ini dengan cepat, coy. Bahkan dirinya sudah berada di lantai 8. Wow. 第8层了。 Yao Tong yang melihat Raja Harimau sangat mudah melakukan hal ini, ia pun angkat bicara. Dirinya mengatakan bahwa gedung ini sudah rusak dan tidak berfungsi lagi. 没错，坏了，绝对没人可以这么快。 Meski begitu, ucapannya pun tak direspon sama sekali. Kasihan. Sementara Wang Fan, ia melihat sebuah harta karun, yakni seekor kuda kecil. Kuda tersebut pun langsung bangun lalu berucap bahwa selama 100 tahun, Raja Harimau menjadi orang yang kedua bisa lolos sampai ke tahap ini. Hebatnya lagi, Raja Harimau bisa langsung naik secara alami ke lantai 7. Hal itu bisa dibilang karena Raja Harimau melebihi kekuatan yang luar biasa, sehingga setiap lantai yang ia lewati sebelumnya tidak ada pengaruh sedikit pun baginya. Raja Harimau juga menjadi orang kedua yang telah membangunkannya. Hal itu membuat rasa penasaran Wang Fan semakin membludak. Dirinya bertanya, siapa orang pertama yang dimaksud kuda kecil ini? Orang pertama tersebut tidak lain tidak bukan, yakni Zhao Hantian. Pantas saja Zhao Hantian sangat disegani di kota ini, coy. Sehingga semua penduduk kota Qianjin selalu tunduk akan perintahnya. Zhao Hantian juga memiliki IQ yang tinggi. Dirinya bisa memahami rahasia gedung ini, sehingga ia berhasil menaiki lantai 9 tanpa terluka sedikit pun. Kuda kecil ini juga mengatakan, Zhao waktu dulu pernah memukulnya 2 kali. Ia pun meminta kepada Raja Harimau, jika dirinya kelak mampu memukulnya 2 kali, maka Raja Harimau baru bisa naik ke lantai 9. Jika berhasil memukulnya 3 kali, maka Mutiara Dewa Kilin Air akan menjadi milik Raja Harimau. Bukan itu saja, kuda kecil ini juga akan sah menjadi miliknya. Dengan memiliki kuda kecil ini, tentunya kelak akan memudahkan Wang Fan menaklukkan dunia. Di mana kuda kecil tersebut tiba-tiba langsung berubah menjadi besar. Dan pertarungan mereka pun dimulai.
Setelah melakukan pertarungan begitu sengit, Wang Fan berhasil memukul kuda kecil tersebut sebanyak 3 kali berturut-turut. Dengan itu juga, kuda tersebut bebas dari jeratannya. Alhasil, Wang Fan mendapatkan atas janji kuda kecil sebelumnya. Selanjutnya, Wang Fan akan menaklukkan lantai 9 gedung ini, coy. 其实我也不知道我具体是什么，我只知道你到底是什么？我可能是麒麟的意志，化为血肉之躯，陪你征战天下。此乃麒麟神珠，连续3次战胜我，你便是麒。我解脱了。 Saat hampir menginjak lantai ke-9, Wang Fan merasakan ada aura tirai air murni surgawi. 水墨镜天是黄金武神才能够施展的一种非常玄妙。 这是水墨镜天。 Wang Fan sebelumnya pernah membaca sejarah air tersebut. Di dalam buku ditulis bahwasanya keterampilan ilmu bela diri misterius yang pernah dikeluarkan oleh praktisi yang ranahnya di tingkatan martial god. Air tersebut sangat banyak kegunaannya, yakni meningkatkan fisik seseorang, membersihkan tubuh dari roh jahat, penambah daya ingat atau jenius, dan yang paling utama yakni menjadi manusia tak terkalahkan. 此武器主要作用是改善人的体质。传闻普通人经过水墨镜天洗练身体之后， Sedangkan di luar ada Lei, dirinya mengatakan bahwa menara ini telah rusak. Ia meminta apa yang dilakukan oleh Raja Harimau saat ini bernilai 0. 云少，仙阶楼坏了，这次是不是不算数？ Alias tidak layak jika dianggap lolos ujian. Mendengar ucapan Lei, membuat penonton juga meneriakkan bahwa ujian ini tidaklah adil. 千机楼对于驻留千金城有着非常重要的意义。厉兄说的没错。 Mereka menganggap Raja Harimau tidak layak menjadi pemenang. Master menyangka ucapan mereka, sebab sebelumnya tidak ada aturan dalam situasi. Meski rusak ataupun tidak, jika seseorang bisa keluar dengan selamat maka sudah dipastikan akan lulus ujian. 这千机楼坏的还真是时候。它虽然很出众，但也不可能达到如此骇人听闻的地步。 Kembali ke dalam gedung. Menurut kuda kecil, ini adalah tempat paling mengerikan di gedung ini. Raja Harimau harus lebih teliti juga memahami lagi agar bisa melewati tahapan ini. Jika tidak, maka nyawa sebagai bayarannya. 而且还不止一种。这是化沙人。 Dengan pengetahuannya, Wang Fan dengan mudah memahami semuanya. Ia pun berhasil keluar dengan predikat dengan waktu tercepat menaklukkan ujian ini. Dengan itu juga, gedung tersebut hancur. 我知道了，通关之后， Atas apa yang diperbuatnya, lagi-lagi, semua orang yang menyaksikan tak percaya dengan kemampuan Raja Harimau. Mereka menganggap gedung ini telah rusak dan tidak berfungsi lagi, sehingga Raja Harimau bisa selamat tanpa terluka. Sementara Master, dirinya yang sudah mengetahui tentang gedung bersejarah ini, ia merasa kagum akan kehebatan Raja Harimau. Atas olah semua orang yang tidak percaya, Master mengancamnya. Jika tidak setuju dengan hasil yang didapat Raja Harimau Perak, maka bisa pergi alias keluar dari kota ini. Meski begitu, mereka yang sudah terlanjur benci terhadap Raja Harimau tetap tidak percaya dan menentang aturan kota ini. 还是找到外面的人来帮忙闯关的。我们不同意。 Namun mereka masih tidak berani menghadapi Master Pavilion Chasing ini, coy. Atas hasil yang didapat Raja Harimau, dirinya boleh menetap di kota ini kapanpun dan dimanapun yang ia mau. Selain itu, sebagai tanda seseorang yang sampai melewati lantai 9, dirinya juga mendapatkan satu dekret sebagai penghargaan kota ini. Dekret tersebut berfungsi untuk mengatasi masalah. Artinya barang siapa yang mendapatkan dekret akan dibolehkan apa saja di kota ini. Seperti yang diinginkan Wang Fan saat ini, coy. Dirinya ingin menghabisi nyawa musuh-musuhnya, yang terus bersikeras menganggapnya hanya beruntung saja. Mendengar itu, semua musuhnya pun ketar-ketir. Untung saja Raja Harimau hanya membual saja. Sebab jika dekret itu dilakukan seperti ini, menurutnya hanya sia-sia saja. Biarkan nanti saat di luar, Raja Harimau melenyapkan para musuh-musuhnya ini.
Akhirnya Wang Fan mendapatkan AP merah bintang biru. Setelah mendapatkannya, Master menyarankan agar Raja Harimau tidak buru-buru meninggalkan kota ini dulu coy. Sebab musuh-musuhnya selalu mengintai kemanapun ia pergi. Di sini Master juga mengatakan kekuatan mereka yang sebelumnya belum pernah bertemu dengan Raja Harimau. 有他们盯着，你想暗中离开，追踪搜集情报能力出众，关键是武道阵里也不俗。李希阳身旁的那个人叫风飞流，此人就更不简单了，号称妖梧桐的眼睛。此人武道阵里方面倒也不甚出众。妖梧桐身边还有一个叫贺行云的人。 Setelah mendengar penjelasan tersebut, Wang Fan menanyakan kepada Master, apakah Master memiliki cara agar bisa lolos dari situasi ini? Setelah dipikir-pikir, ditambah lagi ucapan terima kasih kepada Raja Harimau, Master berencana akan mencari jalan untuk memancing para musuhnya. Sebelum pergi, Wang Fan memberikan resep pel Dewa 9 Langit ke sebuah kertas yang ia tulis. 进来吧。 Singkatnya, seusai berkultivasi, Raja Harimau didatangi Master kembali. Di sini Master memberikan sebuah benda. Siapa tahu, di kemudian hari benda tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya. Besok, rencananya Master akan membantu Raja Harimau agar bisa keluar dari situasi sulit ini coy. Sebab di luar musuh-musuhnya selalu menanti kehadiran Raja Harimau. Nah, tak lama kemudian Yun Gohong juga datang. Yun menanyakan kepada Raja Harimau tentang gedung Qianjin. Sebab kita sudah melihat gedung tersebut hancur setelah Raja Harimau mampu melewati lantai ke-9. Raja Harimau hanya menatap tanpa menjawab. Yun Gohong yang melihat tatapan Raja Harimau begitu tajam, dirinya pun langsung pergi untuk menemui gurunya. Di sini, Yun Gohong menceritakan semuanya terhadap guru. Guru mengamanati muridnya, Yun Gohong, agar kelak melampaui Raja Harimau. Sebab dunia ini sangatlah luas, jangan pernah merasa bangga dengan apa yang kamu miliki. Secara garis besar, Yun Gohong disarankan agar terus berlatih meningkatkan kualitas bela dirinya, agar tidak ada satu orang pun yang mampu menandinginya. Pagi harinya, Master membawakan seekor kuda putih ke hadapan Raja Harimau. Nantinya kuda ini yang akan membantu Wang Fan untuk keluar dari kota ini. Kuda ini juga dikenal memiliki kecepatan yang luar biasa, sehingga kelak mampu lari dari kejaran musuh-musuhnya. Selain itu, masih ada rencana tersembunyi yang dirancang oleh Master Pavilion. Setelahnya Wang Fan sudah berada di keramaian kota. Di sini ia bertemu dengan dua musuhnya. Wang Fan menjalankan rencana Master dengan baik, yakni mencoba lari agar musuhnya juga ikut mengejarnya. Dengan itu rencana A sudah dinyatakan berjalan dengan baik. Menakjubkan, ternyata kuda yang ditunggangi Wang Fan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, di mana para musuh mampu dibuat membeku olehnya. Pada akhirnya, Raja Harimau mampu keluar dari tempat ini. Sementara musuh-musuhnya tak ada hentinya untuk mengejarnya. Seperti Le misalnya, dirinya mengeluarkan teknik terlarang, di mana kita tahu teknik tersebut jika tidak bisa mengendalikannya, maka akan membahayakan keselamatannya sendiri. Benar sekali, tenaga Le sudah habis duluan sebelum bertarung, sehingga Raja Harimau dengan mudah mengalahkannya. Di sini Le sebelum pingsan ia sempat berucap bahwa Raja Harimau seorang. Nah, hal itu menambah penasaran Yao Tung bahwa Le mengetahui lebih dalam lagi tentang Raja Harimau setelah pertarungannya tadi, sehingga ia menyuruh dua bawahannya untuk mengejar Raja Harimau. Sementara dirinya, bagaimanapun caranya, akan menyelamatkan nyawa Le. Sebab ia yakin Le sudah mengetahui identitas dan latar belakang Raja Harimau Perak. Singkatnya, Wang Fan sudah sampai menemui Gauzi, juga kepala sekolah. Di sini ia memperlihatkan apa yang ia dapat di kota Qianjin. Dengan apa yang didapatnya,
Kepala sekolah malah mengkhawatirkan keadaan Wang Fan. Sebab jalan yang dipilihnya sangatlah beresiko. Hanya dengan inilah cara satu-satunya agar bisa menyembuhkan kakek kepala sekolah. Wang Fan sudah berhasil menemukan dua benda yang luar biasa, yakni gigi harimau dan api merah bintang biru. Kepala sekolah akhirnya berterima kasih kepada Wang Fan dengan apa yang didapat muridnya ini. Kepala sekolah berjanji akan menerobos dan tidak mengecewakan Wang Fan atas usaha keras demi mendapatkan kedua benda tersebut. Selain itu, kepala sekolah menyarankan untuk sementara Wang Fan jangan muncul dulu sebagai Raja Harimau Perak. Kepala sekolah menyuruhnya untuk menjadi Wang Fan pemuda apa adanya. Kemudian Wang Fan memperlihatkan lagi benda yang tak kalah hebatnya dengan gigi harimau, yakni kuda kecil. Setelah melihat ini, kepala sekolah membawa mereka ke tepi sungai. Ya, di sini, kuda kecil tersebut akan disatukan dengan kuda air. Yap, pada dasarnya kedua hewan ini berasal dari jenis yang sama. Tak perlu waktu lama untuk mereka bersatu. Terlihat tampilannya berubah. Berkat Wang Fan juga kepala sekolah, kuda kecil merasa sangat senang, sebab dirinya seperti terlahir kembali ke dunia. Dengan itu juga, Wang Fan telah dianggap menjadi masternya kuda atau biasa mereka sebut dengan nama Qilin. Ya, kelak kuda ini akan mengabdi terhadap Wang Fan. Kepala sekolah berpendapat jika seperti ini, Wang Fan akan dicurigai oleh musuh-musuhnya bahwa Wang Fan adalah Raja Harimau. Agar identitasnya aman, kepala sekolah meminta kuda tersebut untuk berubah wujud. Ya, hewan ini bisa berubah wujud coy. Sebab di dalam dirinya terdapat dua hati yang menyatu. Ikeh. Akhirnya kuda ini berubah menjadi anjing kecil nan imut. Anjing ini diberi nama Xiaobai. Singkatnya, Wang Fan kembali ke penginapan Guru Lu dan lainnya. Rupanya Yao Wo masih belum mati coy. Di sini ia bertarung melawan Bulung. Bulung, salah satu pendekar yang membantu klan manusia untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Di sini perkelahian semakin menarik saja, dikarenakan semuanya bertarung satu sama lain. Begitupun Wang Fan dan Xiaobai, mereka juga dikejar oleh musuhnya. Yap, Wang Fan adalah Wang Fan. Dirinya tidak ingin memperlihatkan kekuatannya di depan publik, agar identitasnya tidak diketahui lawannya. Hingga senja hari, kedua lawan yang berseteru pun memutuskan untuk menghentikan sejenak pertarungan ini. Di sini keduanya sama-sama untuk beristirahat, menunggu besok hari untuk melanjutkan pertarungannya kembali.